Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tem Yesaya 46. Sebelumnya kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan tem. Tem adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tim memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, anggota tim memiliki keterampilan yang saling melengkapi. Ya, kemudian anggota tim saling bertanggung jawab satu sama lain. Kemudian anggota tim saling bergantung untuk mencapai hasil. Ya, tim bekerja sama untuk memecahkan masalah. Kalau di dalam bisnis ya itu untuk membuat produk yang baru dan fungsi yang lain, artinya mengalami bagaimana caranya mengalami inovatif, ya, inovasi, perkembangan. Sedangkan ya tim itu memerlukan koordinasi tugas dan kegiatan demi mencapai tujuan bersama. Ini kalau di bumi demikian. Tetapi kita mengenal yang namanya hierarki, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesaya 46, ya. Karena kita berbicara tentang tim Yesaya 46, ya. Ayat 9 sampai 11 itu berbicara tentang satu orang, ya, the man yang melaksanakan keputusan Tuhan atau dalam bahasa Jawanya kekancing, ya. Surat keputusannya Tuhan. Ayat 3 sampai 8 itu bicara tentang fokus kerjanya, ya, untuk menjaga Israel pada masa tuanya. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tugasnya tim atau tugasnya hierarki, ya, sesuai dengan Wahyu 14 ayat 6 dan 7, yaitu pemberitaan Injil yang kekal untuk seluruh bumi. Ayat-ayat ini hampir setiap saat kita baca, ya. Kemudian ya untuk menyatakan bahwa penghakiman Tuhan itu telah tiba. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Sedangkan Roma 11, ya, ayat 11 sampai ayat yang terakhir, di situ tertulis tugasnya tim Yesaya 46, yaitu membangkitkan cemburunya Zaitun asli. Yang dimaksud Zaitun asli itu ya umat pilihan Tuhan. Jelasnya begitu, orang Israel yang sampai sekarang ini secara nasional itu belum menerima Mesias Tuhan Yesus Kristus. Memang sudah banyak yang menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan menghendaki seluruh bangsa 12 suku itu ya menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu tugasnya tim Yesaya 46. Kemudian Bapak Ibu sungguh Tuhan, ya. Yesaya 41 ayat 1 dan seterusnya tentang the man from the east. Namun demikian ayat-ayat di bawahnya itu menunjuk kepada mereka. Mereka itu berarti itu orang yang banyak, ya. Yang akhirnya kita sebut sebagai hierarki. Hierarki itu artinya urutan tingkatan atau jenjang jabatan, ya, atau organisasi yang memiliki tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Itu namanya hierarki, ya. Hierarki disebut juga tata tingkat, ya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita mengenal yang namanya hierarki tubuh Kristus 568. Itu merupakan tim Yesaya 46, ya. Semuanya itu goyim.
Yesaya 5:6-8 itu semuanya goyim atau semuanya itu bangsa kafir. Bangsa kafir itu artinya non Israel, ya, atau zaitun liar. Indonesia mendapatkan jatah atau kuota 60%. Itu berjumlah 341 orang, sedangkan luar negeri dari 5 benua dan berbagai-bagai negara itu mendapatkan jatah 40%. Itu 227. Ya, jadi jenjang tingkatannya, ya, atau tata tingkat atau tata kewenangannya itu dari satu, ya, malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya, kemudian 7 guru, 4 dari Indonesia, 3 dari luar negeri, ya, dari Eropa, dari Sinim atau Cina, dan dari Amerika. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian 70 penatua, ya, dan 490 penghulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tim Yesaya 46 ini, ya, dibentuk melalui MP3, ya, melalui MP3. Masa pelatihan, pembacaan dan persiapan yang dimulai tahun 2008 sampai 2014. Namun sebelumnya, ya, sejak dari LPBKWI sampai STTBKWI sampai sekarang, tim ini terus dididik, ditempa, ya, ditatar, ditingkatkan di dalam pengertian pengetahuannya tentang firman Tuhan. Kemudian tim hierarki ini juga mengikuti penataran hikmat dan marifat dan dipercaya atau dipinjami, ya, kunci marifat, ya, yang rata-rata Bapak Ibu kasih Tuhan itu sudah 39 kunci, dan ada yang lebih banyak lagi, ya, ada yang di bawahnya sesuai dengan mereka masuk penataran hikmat marifat. Kemudian nantinya semuanya 568 itu akan dipinjami kunci Mesabo. Kunci Mesabo itu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Tuhan. Ya, namun demikian sampai saat sekarang ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam hikmat marifat kita menyadari kita ini masih tumpul, ya. Kita baca 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal 3, kita baca ayat 11 sampai 18. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, hikmat makrifat kita itu masih tumpul. Ya, Rasul Paulus itu berbicara tentang orang Israel, ya, yang mana mereka itu di dalam hikmat makrifat, di dalam Injil dikatakan masih tumpul, ya. Itu pelayanan perjanjian lama atau perjanjian yang membawa kepada maut, Taurat. Nah, pelayanan yang membawa kepada hidup perjanjian baru itu memiliki kemuliaan yang lebih besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun demikian sampai sekarang, ya, kemuliaan itu belum nampak
ya. Karena apa? Pertobatan kita belum, istilahnya gitu, belum full. Bapak Ibu kasih Tuhan, pertobatan, kemudian pembaptisan, ya, dan penumpangan tangan. Kalau menurut Ibrani pasal 6 itu termasuk kepada pengajaran dasar, ya. Kemudian langsungkanlah kepada kesempurnaan. Katakan demikian Ibrani pasal 6 itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi hikmat marifat kita masih tumpul, masih belum efektif. Sekalipun kunci marifat kita banyak sekali, namun ada saatnya ketika pengurapan itu semakin penuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka hikmat marifat itu juga mengalami peningkatan sampai pun ayat 18, karena kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau sekarang masih dikasih selubung, ada tirai, ya. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus itu nanti yang akan mengubah kita sampai wajah kita ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, ya. Kita akan mempelajari, ya, kembali mendengarkan sedikit karakter dari tem Yesaya 46 atau tem hierarki. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua tem hierarki atau tem Yesaya 46 itu harus paham bahwa kitab Wahyu yang 22 pasal itu punya jiwa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu terletak di ruang Maha Kudus. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga kalau kita memahami tentang ruang Maha Kudus, itu kita haruslah yang masih hidup dalam darah daging ini mengalami pengujian-pengujian, mengalami pematangan, ya, rohani, seperti yang dikatakan 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Lah rohani itu menjadi matang melalui ujian-ujian, melalui pencobaan-pencobaan yang harus kita terima dengan penuh sukacita. Suratan Yakobus pasal 1 mengatakan demikian. Bapak yang kasih Tuhan, kalau pencobaan-pencobaan itu kita terima dengan bersungut-sungut, kita sama dengan tidak lulus, ya. Maka marifat kita akan tumpul, ya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kepada kita itu akan dinyatakan. Orang lain tidak lihat, kita melihat. Orang lain tidak mendengar, kita mendengar. Orang lain batinnya kosong melompong, tidak tahu apapun, kita bisa membatinkan perkara-perkara di balik tirai. Bapak Ibu sengasihi Tuhan, itu namanya, ya, kitab Wahyu punya jiwa tabut perjanjian. Kemudian tem hierarki atau tem Yesaya 46 itu visi misi hidupnya itu adalah, ya, pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang dipikirkan hari-harinya itu tentang pembangunan tubuh Kristus, terwujudnya kesatuan, kerukunan dari umat yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus itu nantinya menjadi satu rukun di dalam tabernakel. Ada yang ditaruh di halaman, ada yang ditaruh di ruang suci, ada yang ditaruh di ruang maha suci, tetapi itu satu kemah, ya. Kemudian tem Yesaya 46 itu haruslah menerima dan percaya yang namanya ketetapan masa. Kalau di depan sini itu disebut sebagai skema kitab Wahyu. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau kita mengaku sebagai tim hierarki atau tim Yesaya 46, tetapi kita menolak ketetapan masa, ya tidak bisa. Suatu proyek besar itu ada masanya untuk mengerjakan, ya. Kita mengenal yang namanya 14 tahun ketetapan masa atau 14 tahun skema kitab Wahyu. 7 tahun panen raya itu sudah jauh terlampaui sejak 2015 sampai 2022.
yang sudah terlampaui. Kemudian penyucian ya 2 tahun kita sudah laksanakan P4. Kemudian 9 bulan kegerakan kuda putih disertai ya kuda-kuda yang lainnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kuda merah damai diambil dari muka bumi, kuda hitam kelaparan, kemudian kuda kelabu ya 4 bencana besar ya pedang kelaparan sampar dan binatang buas. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dan itu nanti mengglobalnya ya itu adalah permulaan perang dunia ketiga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kepada hierarki tubuh Kristus atau tim Yesaya 46 itu dipercaya 7 perkara, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, makrifat ya, kemudian hormat, kemuliaan dan puji-pujian ya. Kemudian ciri dari tim hierarki itu adalah ya taat. Taat itu menjadi satu hal yang harus dijunjung tinggi ya. Karena ketidaktaatan semua manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi karena ketaatannya Tuhan Yesus taat sampai mati, maka semua umat manusia diselamatkan. Lah, kita mengikuti mempelai pria surga kita yang taat sampai mati. Bapak Ibu kasih Tuhan taat, kemudian setia sampai akhir, dan tidak ada dusta di mulut kita. Itu harus diperjuangkan. Seperti Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yohanes pasal 4 ayat 22 dan 23 ya. Kita ini harus belajar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa itu ya, Allah itu roh adanya. Roh adanya itu artinya apa? Dia tidak kelihatan. Ya, dia tidak kelihatan. Menyembah dalam roh, menyembah Allah yang tidak kelihatan dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Apa? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita menyembah Allah, Bapak yang kasih Tuhan itu yang roh adanya, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa dan Anak itu satu. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menghendaki kita pun menjadi satu. Satu tubuh Kristus. Bapak, Ibu, sungguh Tuhan ya. Berarti apa? Kalau kita ini tim hierarki atau tim Yesaya 46, kita harus percaya dan belajar untuk memahami yang namanya hidup dalam alam roh atau hidup di dalam alam astral. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu bukan tugasnya orang halaman, ya, bukan tugasnya orang ruang suci, tetapi yang memegang pengajaran kitab Wahyu itu haruslah memahami yang namanya alam roh atau dimensi ya yang bukan fisik. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita tidak bisa memahami dimensi yang bukan jasmani, yang bukan fisik, yang bukan yang tidak apa namanya yang tidak kelihatan, maka nanti akan menjadi banyak salah paham. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Aku belum pernah dengar, aku kok belum pernah lihat. Kok sepertinya tidak pernah ada orang yang ngomong atau batin gitu. Ya memang tidak ada, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, memang tidak ada. Itu hanya diperuntukkan orang yang hidup dalam alam kasih. Alam kasih itu alam ruang maha suci. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, kita akan baca Injil Yohanes pasal 3. Kita baca ayat yang ke-19.
Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, sebelumnya kita baca mulai ayat 10. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Ya, ini perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus itu diajar perkara-perkara yang apa namanya agak dalam, perkara-perkara yang astral. Dia tuh tidak mudeng, Bapak yang kasih Tuhan, sampai Tuhan terus mengatakan, ya, angin bertiup kemana ia mau, ya, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi pergi kemana-kemana itu tidak diketahui, tetapi bunyinya itu nyata. Mulai angin yang semilir sampai angin ribut, topan, badai, Bapak yang kasih Tuhan, itu pekerjaan roh, ya. Nah, Nikodemus itu tidak paham, tidak mengerti. Kemudian Tuhan mengatakan, kamu tuh gurunya orang Israel. Perkara seperti itu kok enggak tahu, ya. Kemudian Tuhan berkata, ya, bahwa Tuhan itu mengatakan perkara-perkara yang Tuhan ketahui dan yang dia lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian ini. Orang tidak paham, tidak bisa menerima, Bapak yang kasih Tuhan. Ini satu perkataan yang sangat dhuwur, ya, sangat tinggi, menyangkut alam roh, ya. Namun demikian, Nikodemus itu tetap menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus, dari tidak paham menjadi agak paham, menjadi paham, 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 dan itu dibuktikan nanti di dalam tindakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian dilanjutkan ayat 13 dari Yohanes pasal 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus, Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. nah ini ajarannya Tuhan Yesus kepada Nikodemus, ya. Dimulai dari soal angin tadi, pekerjaan roh, sampai akhirnya ayat 14, Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia itu satu saat akan ditinggikan. Kemudian Tuhan berbicara tentang bagaimana dia itu melakukan penebusan untuk umat manusia. Bapak yang kasih Tuhan, ajaran itu setahap demi setahap semakin meninggi, meninggi, meninggi sampai bicara tentang salib. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian apa dampaknya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita membaca Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Terus, Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." ya, jadi judul di atasnya itu Yesus dibela oleh Nikodemus. Bapak yang kasih Tuhan. Berarti Nikodemus itu termasuk orang yang dipilih Tuhan, yang dididik, diajar, ditempa oleh Tuhan dari awal. Ya, padahal dia pengajar orang Israel, tapi tidak mudeng dengan pengajarannya Tuhan. Ya, tentu bukan cuma sekali, tetapi
tentu Roh Kudus, Bapak itu mengajar Nikodemus sampai suatu saat Bapak yang kasih Tuhan, Nikodemus itu membela Tuhan Yesus, ya, membela Tuhan Yesus. Kemudian Nikodemus itu disindir, apakah engkau juga orang Galilea? Tapi Nikodemus, Bapak yang kasih ya, Nikodemus itu tidak menjadi surut, tidak menjadi takut, bahkan semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kita baca Yohanes 19 ayat 38. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ya, jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan ya, untuk karya besarnya, untuk keberadaannya Tuhan Yesus Kristus di bumi, ya, Bapak itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti siapa yang akan dipakai untuk melahirkannya? Yaitu seorang dara, seorang gadis dari Nazaret. Kemudian, ayo diperhatikan firman Tuhan, urusannya sekolah minggu biar diurusi. Guru sekolah minggu, saudara perhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kemudian, karena Tuhan Yesus itu lahir, melayani, sengsara, puncaknya mati, disalibkan, kemudian bangkit, kemudian kembali ke surga. Tuhan itu sudah, ya Bapak itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Nikodemus dipilih, kemudian tentunya banyak dibawa ke Dewan Musyawarah Tuhan, dididik, diajar, ditempa, sehingga sekalipun dia itu termasuk golongan imam, ya, ahli Taurat, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi secara diam-diam hatinya itu terpaut kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan Tuhan kena masalah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka dia membela sampai disindir-sindir sama orang-orang Yahudi, orang para imam, sampai pada waktu Tuhan Yesus itu mati ya di kayu salib, kemudian diturunkan untuk dimakamkan, maka Nikodemus ini berjuang habis-habisan untuk meminta kepada penguasa pada waktu itu supaya mayatnya diturunkan, kemudian karena besok hari raya orang Yahudi, jadi harus cepatnya diturunkan dan dimakamkan. Dimakamkan di makam yang baru, kemudian dirempah-rempah ya dengan suatu rempah-rempah yang sangat ya sampai beratnya rempah-rempah itu 31,25 kilogram. Berarti rempah-rempahnya itu ya campuran minyak mur dan gaharu itu beratnya 50 kati. 50 kati, Bapak kasih Tuhan. 50 kali 6 seperempat on. Jadi 6 on ya. Kali 50 Bapak yang kasih Tuhan ya. 31 kilogram lebih untuk merawat, merumat tubuhnya Tuhan Yesus yang mati sebelum dimakamkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pelajarannya apa dari pelajaran Nikodemus ini? Jadi kalau Tuhan itu bekerja, itu begitu tertib dari awal, pertengahan, sampai akhir. Itu ada tujuannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Demikian juga kalau kita ini dari berbagai-bagai suku kaum dan bahasa, bukan bangsa, kita bangsa-bangsa Indonesia. Ya, ada yang dari Jawa,
ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, ya, dari Sulawesi, dari Papua, dari NTT, NTB. Kita ini dipanggil Tuhan, disatukan, Bapak yang kasih Tuhan, dan kita menanggung 9 penderitaan salib, itu belum selesai. Tuhan tuh masih ada acara dengan kita untuk satu saat dipermuliakan, ya, sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba. Tetapi tentu ada proses yang harus kita alami. Bapak Ibu sungguh Tuhan, ya. Jadi kita harus belajar memahami daerah alam astral supaya kita tidak terlalu banyak salah paham. Karena tadi saya katakan hierarki itu harus paham bahwa kitab wahyu itu punya jiwa tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu tempatnya bukan jajar meja roti, bukan berdempet-dempet dengan pelita emas, bukan juga di depannya mesbah dupa, tetapi di belakang pintu tirai, yaitu di ruang Maha Kudus. Nah, kita harus belajar menyelami, memahami makna dari ruang Maha Kudus tersebut, yaitu ruang kasih. Maka kalau kita ini memiliki kasih, maka apa yang tidak pernah orang lihat, tidak pernah orang dengar, tidak pernah orang itu bisa memikirkan, itu diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, itu bagian kita karena mengasihi Tuhan dengan kerelaan kita pikul salib setiap hari dan menanggung 9 penderitaan salib. Kita akan baca Ibrani pasal 1, maksud saya Ibrani pasal 11. Ayat yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, jadi Habel itu masih berbicara sesudah ia mati. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, Habel itu masuk di dalam lingkup ya pertemuan di Bukit Sion. Kalau kita bertemu dengan Bopo Habel, kita bisa berbicara. Tentunya berbicara bukan seperti apa namanya Bu Sondang bicara sama Bu Kristin gitu, bukan. Tapi berbicara dengan orang dari alam astral. Bapak yang kasih Tuhan, itu haruslah dengan hikmat dan makrifat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi karena iman, maka Habel itu masih berbicara sesudah ia mati. Jadi orang mati itu bisa berbicara. Bapak yang kasih Tuhan, ini ditulis dalam Ibrani. Ibrani itu punya jiwa pintu tirai. Ya, punya jiwa pintu tirai. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Ya, kita ulang, kita ulang, kita ulang supaya semua jemaat kitab Wahyu ini paham. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, terima kasih. Jadi di dalam perhimpunan tubuh Kristus, di dalam perhimpunan Bukit Sion, ya, itu terdapat para malaikat, ya. Kemudian terdapat juga ya suatu kumpulan yang meriah, ya. Bahkan jemaat anak sulung. Kemudian ya roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Tuhan Yesus Kristus yang darahnya berbicara lebih kuat daripada darahnya Habel. Jadi Habel itu setelah mati, dia masih bisa berbicara. Kalau dia berbicara berarti ada yang mendengarkan, ada yang ngajak bicara.
Bapak yang kasih Tuhan, ya, ada yang ngajak berbicara. Tentu pertama-tama dia berbicara kepada Tuhan, menuntut ya suatu keadilan. Demikian juga roh-roh di bawah mezbah itu berbicara. Ya, Wahyu pasal 6 itu roh-roh di bawah mezbah, meterai yang kelima itu roh-roh di bawah mezbah itu berbicara. Bapak yang kasih Tuhan, roh-roh di bawah mezbah itu ya orang-orang yang mati syahid. Ada seperti Rasul Paulus, ada Rasul Petrus, ada ya rasul-rasul yang lainnya. Bahkan ada para tua-tua jemaat pada waktu itu, darah mereka itu berbicara. Bapak yang kasih Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kumpulan Sion. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita tidak masuk dalam kumpulan Sion, ya kita tidak bertemu dengan mereka. Kita tidak berbicara dengan mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita masuk di dalam kumpulan Sion, seperti Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, kita bertemu dengan mereka dan kita berbicara dengan mereka. Kita akan baca Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, darah adikmu itu berteriak, berbicara kepada Tuhan dari tanah. Ya, saya pernah jelaskan. Jadi darah orang yang dibunuh itu berteriak kepada Tuhan menuntut pembalasan. Itu kalau orang itu di dalam Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak di dalam Tuhan, maka darahnya itu menuntut balas. Artinya balas dendam. Sehingga wilayah-wilayah atau daerah-daerah ya, tempat di mana di situ pernah terjadi pertumpahan darah, di situ itu darahnya itu menuntut balas, melakukan balas dendam sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca Kejadian 9 ayat 4 sampai 6. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, jadi di dalam darah itu disitulah nyawanya manusia. Di dalam darah itu disitulah nyawanya binatang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, manusia itu badan jiwa rohnya diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu darahnya sudah habis, kemudian lambungnya ditikam, yang keluar ya cairan putih, maka dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak yang kasih Tuhan. Jadi di dalam darah itu ada nyawa, baik itu manusia maupun binatang. Dan Tuhan menuntut balas, ya, menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Kalau binatang itu ya yang memang ditetapkan untuk menjadi makanannya manusia, disembelih dengan cara yang baik-baik, maka Bapak Among satu tentunya paham. Tetapi kalau melalui suatu perlakuan yang sadis, yang keji, kejam, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka itu nanti akan berurusan dengan malaikat yang berkuasa atas binatang. Dan akhirnya Tuhan mengatakan menuntut balasnya. Ya, jadi manusia itu ketika sudah mati, itu masih bisa berbicara. Seperti Elia sama Musa. Ya, Matius pasal 17 itu berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus. Dilihat, didengar oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Sampai mereka itu menjadi semangat untuk membangun kemah tabernakel untuk ketiganya.
Bapak yang kasih Tuhan. Namun dalam waktu sekejap, mereka tidak melihat Musa dan Elia, tetapi hanya melihat Tuhan Yesus Kristus saja. Hanya melihat Tuhan Yesus Kristus saja. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya apa? Kalau kita berbicara kepada roh-roh orang benar, itu berada di dalam alam ruang maha suci, di dalam alam astral. Ya, di dalam alam astral. Seperti Musa dan Elia, ya. Pada waktu itu mata batinnya Yakobus, Petrus dan Yohanes itu dibuka sama Tuhan sehingga bisa melihat peristiwa tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun kemudian ya Musa dan Elia tidak ada lagi, hanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Injil kita, perjanjian baru kita itu mengajar demikian. Ya, kalau perjanjian lama memang ada aturan beda, ya. Karena di dalam perjanjian lama itu belum ada orang yang masuk surga. Seperti Yohanes 3 ayat 13 tadi, ya. Belum ada yang sampai pada zamannya Tuhan Yesus itu belum ada yang masuk surga. Kecuali dia yang turun dari surga. Dia yang turun dari surga siapa? Tuhan Yesus. Lah waktu nanti dia kembali ke surga, dia membawa tawanan-tawanan. Efesus 4 ayat 8 mengatakan demikian. Lah, kemudian dibentuklah oleh Tuhan. Bukan lagi kumpulan dari bukit apa namanya Gunung Sinai, ya itu menunjuk PL, tetapi kumpulan di Gunung Sion. Yang tadi saya katakan, ya dibacakan Ibrani 12 ayat 18 sampai seterusnya itu. Lah itu harus dipahami oleh hierarki tubuh Kristus. Itu harus dipahami oleh tim Yesaya pasal 46. Sehingga nanti kalau pengajaran ini semakin berkembang, semakin maju, semakin maju, semakin maju, saudara tidak apa namanya, tidak pelongo-pelongo, ya, tidak memahami Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga nanti kalau ada temanmu bersaksi melihat ini dan sebagainya, saudara menjadi salah pikiran, menjadi salah paham. Bapak yang kasih Tuhan. Karena menjelang Pentakosta akhir zaman atau pencurahan Roh Kudus double porsi, ya KPR pasal 2 itu mengatakan Tuhan itu mencurahkan rohnya sedemikian dahsyat sehingga mulai dari anak-anak, muda-mudi, teruna, ya hamba-hamba Tuhan, orang-orang tua, semuanya tuh mendapatkan karunia. Nah, karunianya tuh beda-beda. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ya ada yang merasakan, ada yang mencium, ya. Wah, ini yang bune kok apa namanya? Hmm, Koyok kembang setaman ya. Kembang setaman itu artinya bermacam-macam bunga, kemudian yang dikasih di mangkok gitu kasih air dulu biasanya ditaruh di depan samping pintu itu. Wah, ini yang bune kok kayak apa namanya? Badek ya, kayak ikan laut yang mulai membusuk itu. Wah, iki ambunya kok koyong ini. Nah, ada yang bisa mencium, ada yang mendengarkan, ada yang melihat, ada yang bagian berbicara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karunia itu beda-beda ya. Seperti tubuh kita ini juga beda-beda ya. Kita akan mengarah kepada peristiwa seperti di loteng Yerusalem ya. Semuanya mendapatkan karunia. Kita akan baca KPR ayat 17 dari KPR 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, terima kasih. Ya, kalau Roh Kudus dicurahkan mulai dari ya anak-anak laki-laki, anak perempuan namanya anak tuh ya umurnya masih anak-anak. Bapak yang kasih Tuhan itu akan
bernubuat, akan berbicara, ya. Kemudian teruna-teruna itu kaum muda akan mendapatkan penglihatan. Kemudian orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, ya. Hamba-hamba Tuhan itu akan bernubuat. Saudara tidak usah takut. Kita semuanya belajar, ya belajar. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara tidak usah takut. Wah, kan bernubuat kok dawa banget, ya toh. Aku mau saidik ngene iki kok gak ra kanggo. Nggak usah. Ada kitab Nabi Yesaya itu pasalnya banyak, ya. Ada kitab Yeremia itu pasalnya banyak. Kitab Nabi Yeskiel itu pasalnya banyak. Tapi Obadya itu cuma satu satu pasal. Seperti suratan apa yang cuma satu pasal? Suratan Yudas. Bapak yang kasih Tuhan. Semuanya berlatih, ya. Berlatih untuk berbicara. 1 Korintus 14 ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Ya, jadi sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar, ya, dan beroleh kekuatan. Kalau nanti sudah tuh mendapatkan penglihatan atau bermimpi atau bernubuat, maka saudara tuh akan menjadi kuat di dalam imannya. Ya, Alkitab kita mengatakan demikian. Dan apa yang kita lakukan itu, Tuhan katakan itu masih belajar. Ya, namanya orang belajar, Bapak yang kasih Tuhan, mungkin ada salah, mungkin pating gradul, atau bagaimana, tidak usah takut. Ya, tidak usah takut, kita semuanya ini orang yang menantikan Tuhan. Kita semuanya ini, Bapak yang kasih Tuhan, orang yang memahami bagaimana tubuh Kristus itu dibangun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kalau kita apa namanya istilahnya begitu mengolok atau ngece, ya, lah nubuatmu kok mau kaya ngono toh? Enggak boleh. Itu sama dengan menghakimi Roh Kudus. Lah memang dia diberinya seperti itu, seperti Obadya, seperti Yudas. Satu pasal cukup. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga yang dikasih satu talenta atau satu mina, nggak usah menjadi minder karena aku gonku cilik dewe kok, ya toh. Seperti yang banyak Eli, ya itu cuma melihat awan setelapak. Ya di langit yang besar, yang luas itu cuma melihat awan setelapak. Ah, gak kira kanggo, ya. Nggak boleh seperti itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, justru kalau temannya itu sedang belajar, saudara memberikan support, memberikan semangat, ya, karena kita ini satu tubuh Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling ngece, ya, bukan untuk saling apa namanya berlomba, bukan, tetapi supaya semua tubuh Kristus itu belajar, supaya semua anggota-anggota itu belajar dan beroleh kekuatan, ya, beroleh kekuatan. Karena kalau kita mendapatkan karunia Roh Kudus, maka Roh Kudus itu roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan. Kita masing-masing akan menjadi kuat, ya. Kita akan baca Efesus pasal 3. Kita baca ayat 8 sampai 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Ini pengakuannya Rasul Paulus. Karena dia sadar betul, ya, latar belakangnya itu menjadi orang yang menganiaya, ya, murid-muridnya Tuhan Yesus. Ada yang dipenjarakan, bahkan ketika Stefanus itu
di Rajam Batu, Saulus itu menjaga jubahnya para imam. Jubahnya itu kan apa namanya, nek basa Jawa ning ngono malati, ya. Karena kan jubahnya itu begitu indah, kemudian talinya tuh melewar panjang banget. Orang harus menjaga jarak. Nah, itu dijaga sama Saulus. Jadi dia sadar yang paling hina. Terus ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, Fellowship of the Mystery. Perkumpulan. Misteri, misteri, misteri. Ya, yang sudah dikumpulkan oleh Tuhan sejak dunia ini belum dijadikan. Itu akan diberikan kepada siapa? Terus ayat yang selanjutnya, ayat 10. supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi fellowship dari misteri, misteri itu berarti sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Itu adalah peristiwa-peristiwa dari ruang Maha Kudus. Tidak ada yang pernah dengar, tidak ada yang pernah lihat, tidak ada yang pernah muncul di dalam hatinya. Nah, itu Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan itu dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus untuk diajarkan kepada bangsa kafir, kepada goyim, kepada gereja, ya, kepada gereja. Itu merupakan maksud abadi. Jadi sejak zaman purba, sejak zaman, ya, dalam keabadian, Tuhan itu sudah punya rancangan. Nanti akan ada umat pilihan yang disebut Israel. Namun ada bangsa-bangsa lain yang bukan orang Israel. Nanti Israel itu perjalanan hidupnya akan demikian, demikian, demikian. Dia itu kekasihnya Bapa, ya. Nah, tapi kelakuannya ya seperti itu sampai akhirnya dibuang untuk jangka waktu pada akhir zaman ini untuk jangka waktu 2000 tahun. Dan waktu yang 2000 tahun itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang juga keturunannya Adam dan Hawa, yang juga keturunannya Nabi Nuh. Bapak Ibu ngasih Tuhan, dipercaya ya perkara-perkara yang ajaib, hikmat dan makrifat, kumpulan misteri. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi kalau teman saudara atau kita atau saya ngomong tentang suatu misteri, maka itu hanya bisa dipahami oleh tim Yesaya 46. Ya, tim Yesaya 46 atau hierarki tubuh Kristus. Kalau saudara sudah masuk tim Yesaya 46, masuk hierarki tubuh Kristus, dene kok saya ora paham, ya saudara harus banyak minta ampun, harus banyak merendahkan diri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena tidak ada tempayan yang sudah penuh itu kemudian diisi air terus-menerus. Ya, tidak ada tempayan itu kalau sudah merasa penuh kemudian diisi lagi. Tidak ada botol itu sudah penuh minyak kemudian terus dicoki minyak. Tidak ada. Artinya apa? Untuk diisi ya harta dari surga itu kita harus merasa diri ini kosong. Ya, kalau kita ini kosong, maka kita akan diisi. Kalau kita ini merasa sudah penuh, Bapak yang kasih Tuhan, maka kekalah dosamu, katanya Tuhan kepada orang Farisi di dalam Injil Yohanes mengatakan demikian. Kalau botol kita tuh sudah merasa penuh Roh Kudus, Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka tentunya tidak akan diberikan Roh Kudus lagi. Yang ada hanya ucapan kekalah dosamu. Nah, sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan, entahkah tempayan kita itu sudah seberapa, kita tetap merendahkan diri. Karena untuk menghadapi akhir zaman itu, sekalipun tempayan itu sudah penuh, peristiwanya itu sangat dahsyat, sangat berat, berat dan maha berat. Kita perlu selalu membawa bejana hidup kita kepada Tuhan. Ya, sudah dipakai untuk menyalakan pelita emas kan sudah berkurang lagi, diisi lagi. Untuk menyalakan pelita emas, ya, karena kita harus menjadi terang dunia, ya.
Maka diisi lagi, diisi lagi, diisi lagi. Kita nanti akan hidup di dalam satu pekerjaan untuk mengalami terus-menerus pengurapan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus kita itu yang dicurahkan itu seperti yang diminta oleh Elisa. Berikan kepadaku 2 bagian roh. Roh Kudus double porsi. Untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang maha berat pada akhir zaman. Cirinya kita harus merasa diri ini kosong, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena memang kita hanyalah zaitun liar, ya, goyim, dan kita hanyalah debu dan abu. Bapak yang kasih Tuhan, kita hanyalah batur tukon. Batur tukon itu apa? Ya seperti Yusuf itu. Tukon itu artinya hamba yang dibeli karena dijual. Ya, dijual oleh para apa namanya kafilah yang membawa dia, dijual, dipajang di tempat penjualan budak, dibelilah oleh Potifar. Lah demikian juga kita. Kita ini adalah budak rodi yang dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dijual oleh dunia, dijual oleh kebinasaan untuk mengambil untung. Bapak yang kasih Tuhan, kita dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus, dibeli dengan darah yang mahal. Suratan Petrus mengatakan demikian, ya. Wahyu pasal 5 juga mengatakan demikian. Kalau kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, kita ini menjadi miliknya Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Saudara tidak usah takut. Saudara mau ketemu siapapun, ketemu Bapak Habil, ya, ketemu Bapak Kain, ya, kan sudah diambil, ya, sudah dipanen. Saudara mau ketemu siapapun, saudara berbicara, ya, mengapa namanya, menarik satu pelajaran, apa yang mereka itu ceritakan, itu tentu nanti meneguhkan apa yang tertulis. Namun demikian tidak semua yang mereka ceritakan itu ada di Alkitab. Ya, karena kalau semuanya ditulis di Alkitab, Alkitab itu nanti menjadi sangat besar, tidak bisa diangkat, sulit untuk dibuka. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, karena begitu penuh dengan peristiwa-peristiwa ajaib sepanjang kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasal 22. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Jadi, ya, orang mati itu masih berbicara. Darahnya itu berbicara. Baik itu orang benar maupun orang jahat. Ya, orang benar yang sudah ada di surga, roh-roh orang benar, ya, yang sudah menjadi sempurna, itu berbicara satu sama lain, ya. Dan mereka berbicara juga kepada kita yang ada di bumi. Demikian juga Bapak Ibu ngasih Tuhan, roh-roh, ya, orang jahat yang belum apa namanya sempat dipanen. Panen terakhir kan tahun 22. Dari 22 sampai 24 ini kan tentunya banyak juga yang kecemplung lagi, ya. Nah, mereka tuh juga berbicara. Tentunya bicaranya orang yang binasa, bicaranya orang yang jahat, menuntut balas dendam. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan, ya, yang kita baca di dalam suratan Ibrani, suratan yang terkena pintu tirai. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita akan melaksanakan perjamuan suci.